Ya 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 ya, bukan sulap, bukan sihir. Di podcast kembali hadir. Ain't no drugs when it's sorrow. Hell no. Masturbate on my balls off. Dick feels so weak, need to be strengthened like bulldog. Of course, our laws do now. Asik ya? Asik guys. Oke, bikin Iya, coba dah lo stand up dong. Tes. Udah pakai mic. nyuruhnya anjing lu. Beban. Lu mah langsung ngedon disuruh kayak Jangan gitu. lah, belum nyiapin materi. Nih, Apa? bisa ya? Ya, Oke. Ribut di campers. Campers. Campers kameramen. Ini norak banget tapi nggak tahu campers. lu. Ini. Maaf. Oke, campers. Oke, kita ngomongin apa hari ini nih? Udah ngapa gue pakai mic anjing. Sumpah Soalnya gue suka banget mic, gue anaknya sangat Apa? ini nih, banci mic. Oh, lu banci mic ya? Pengen nyanyi mulu, kangen banget gue karaoke anjing. Ya ada LC-nya nggak? Aduh, Aduh. nggak perlu sih. Soalnya temen, wait. Ayo. Jangan terlalu dalam. Ngomongin apa, Mik? Guys, gimana kalau kita bahas liburan? Anjing, padahal bukan Enggak, liburan capek. anjing. Enggak. Bosen-bosen nggak semua bahas orang pasti liburan bahas itu. Gimana kalau kita ngebahas yang lagi hot tuh kemarin tuh? Apa tuh guys yang lagi hot? Prancis. Oh ya, Tahu nggak sih lu? Prancis. Tahu gue sempet. Nah, ini. gimana cerita Mik? Apa anjing? Gue gak tau soalnya. Gimana kenapa Mik? Jadi kalau ngomongin Prancis, nah itu kemarin presidennya itu Perdana Menteri. presiden. Perdana Menteri Prancis, Perdana Menteri. Kamu yuk. Ya udah itu deh pokoknya setahu gue presiden. Ya udah. Ya, maksud gue, tapi dia itu kemarin bikin statement. Jadi kan kemarin itu di Prancis itu Ada di yang- kota apa ya namanya, gue lupa, di sebuah kota. Heeh. Itu ada tindakan teroris. Hmm. Tindakan teroris yang mengatasnamakan agama. Ya, gitu kan. Agama yang usah tersebut lah ya. Nggak usah Sebut aja, anjing. Nggak usah. Ya udah. Pokoknya yang rame itu, Ya gitu anjing. yang mayoritas. Goblok lo kan juga anjing. Oh, Bukan iya. agama lo monyet. Iya. Anjing. Jadi si presiden itu dia ngomong, dia bikin statement bahwa keagamaan Islam ini sedang mengalami krisis, kata dia Krisis? gitu. Iya. Krisis tentang? Jadi karena kasus di Prancis itu dia ngomong kayak pokoknya ada krisis dalam keagamaan ini secara internasional. Kata dia kayak gitu, dia langsung mandangnya kayak gitu. Secara nggak langsung dia kayak ngecap agama Islam ini sebagai teroris gitu lah ya. Kayak gitu. Bukan teroris doang, jadi dia menganggapnya ada suatu hal yang krisis di keagamaan ini, dia ngomongnya kayak gitu. Nah, terus apa namanya? Itu langsung banyak yang ngecam, termasuk dari apa tuh bro namanya? Arab. Bukan dari Arab dulu, Turki. Oh, Turki. Turki. Turki kan kayak ini nih, kakun nih. Turki itu kakun. Enggak ya, Nah, Turki. Turki. 13. Apa tuh? Turki. Ceki anjing. Tertin goblok. Jauh banget. Ya ampun. Oke, campers gitu ya. Jauh banget Turki. Iya. Dan terus makanya gitu, jadi dari presiden Turki juga ya, kalau nggak salah presiden dia langsung langsung ngomong bahwa apa namanya, Baba Raffi ya presidennya. Turki. Bukan anjing. Kebab Turki. Baba Raffi. Kebab Turki yang ada di Indonesia itu bukan dari Turki tahu. Iya. Iya. Kurang menarik ya lagi. Iya, pokoknya itu Nggak usah maksud gua. dipanjangin. Apa namanya? Si Erdogan namanya ya? Bukan. Erdogan. Kok Presiden Erdogan Turki. sih? Oh Erdogan. iya, Turki ya. Bukan Mungkin Prancisnya. Bukan Turki ya, si Erdogan itu dia ngomong ini apa namanya? Wih, Erdogan berarti buat nyembuhin ini dong. Apa dong guys? Penyakit. Apa Air tuh? kangen. Kangen water. Ya, Suka ngedang deh. apa tuh? Air Jordan. Sepatu dong. Oh. Iya terus. Ya pokoknya apa namanya, si Erdogan itu langsung ngecap, dia ngomong kalau apa namanya ya, dia ngasih statement apa lagi gitu balasannya. Terus kayak jadi seakan-akan apa Presiden Prancis ngomong kayak gini, itu kayak ngebuat masyarakat Islam di Eropa itu jadi Tersinggung. bukan apa namanya, secara sosial itu masyarakat Eropa itu jadi terdampak dari statement presiden ini, ngerti gak? Jadi itu emang secara nggak langsung emang kayak gitu. Jadi kayak
karena adanya statement itu dan ada sebuah kasus gitu kan. Nah, itu masyarakat Islam di Eropa nih keganggu ya. Dan Apa? katanya di produk-produk buatan Prancis lagi diboikot. Nah, itu yang mulai si Erdogan itu. Oh iya. Jadi yang mulai si Erdogan, jadi dia dari Turki dulu dia mulai Ngomongin gitu. Ayo mari kita boikot produk-produk buatan Prancis. Wow. Itu kan Ngomongnya kayak kokok glodok bahasa. Terus. apa namanya dia mulai duluan, pokoknya dia nggak mau ada inilah, dia boikot produk segala macam, itu mulai dari Turki, terus banyak negara Islam ngikutin gitu. Nah, yang produk-produk ini kan nyampe kayak ada beberapa tuh yang gue ngeliat instastory artis tuh. Yang dia ngebuang, gue nggak tahu dibuang atau diapain deh. Apa? Tas-tas yang brand-brand Prancis gitu. Pokoknya barang-barang yang- LV. Iya. And then dibuang sama dia, bro. Gue nggak tahu dibuang atau nggak tahu diapain. Pokoknya dia captionnya gini. Gimmick aja kali itu mah. Nggak tahu sih ya. terus Caption dia pokoknya demi mendukung atau demi apa. Pokoknya dia bilang saya nggak mau memakai lagi brand-brand dari Prancis. Prancis. Menurut lu gimana? Kalau dari sisi sudut pandang Menurut gua, Presiden Prancisnya dulu deh. kok jadi sudut pandang Enggak, maksud gua Prancis? kita nilai dari statement Presiden Prancisnya dulu nih. Kenapa dia bisa ngomongin itu? Ya karena sebuah kasus sih, maksud gua itu ya. Enggak, kenapa dia kan maksudnya banyak lah kejadian yang kayak yang mengatasnamakan sebuah agama lah, tindak terorisme yang mengatasnamakan sebuah agama, tapi nggak nyampe kayak Presiden Prancis ini yang ngomong langsung Tiba-tiba nyerang langsung nyerang agamanya. Iya. Iya. Kalau kata gue dia nggak punya Apa? ini loh, Apa? keluarga yang beragama Islam. Mungkin dia belum pernah ngerasain jadi minoritas kali ya. Hah? Nggak ngerti gak sih lah maksud gua? Soalnya kan karena kan penduduk Islam di Eropa itu kan banyak yang minority kan. Iya, Di minoritas. each country gitu kan Iya. kayak ada yang minority juga kan. Coba deh lu main ke Indonesia sini deh. Nah. Presiden Prancis. Iya, wah. Seneng kan. Pasukan putih. Demo. Itu. Lu nggak usah dijelasin Iya, lah anjing. Iya. Angka cantik. Sama-sama. Aduh, jangan. Angka cantik tuh. Bahaya. Ya. Gue mungkin. Jangan. Aku gak mau. Aku Iya, gak mau gimmick lagi. Wiro Sableng. Bobo. Ya kan kita nggak nyebut angka aja. Iya. Angka Masih cantik aman, pokoknya. masih angka aman. cantik. Aman. Terus menurut lu gimana? Kalau kata gue kan tadi Presiden Prancis tuh nggak punya keluarga yang agama Islam, jadi dia nggak punya empati ke yang agama Islam ini. Iya, makanya gue bilang dia mungkin belum ngerasain kali gitu jadi Minority gitu. sebuah Ya. minority. Jadi kayak merasa dia overpower kali ya. Ngomong asal gitu ya. Iya, ngomong mah asal ceplos-ceplos aja mungkin kali ya. Ya guys sih. Nah, kalau dari gue maksudnya itu tadi kan Gimana? sudut pandang Gimana? presidennya tuh. Kalau sekarang yang masalah boykot brand ya. Kenapa boykot brand? Menurut gue itu nggak perlu loh. Oh iya, Brand Prancis ini itu juga ya. diboykot. Ini juga nih ngomongin boykotnya ini, bahkan kayak itu kan dilakukan awalnya sama ini kan Turki. si Erdogan. Erdogan itu kan. Nah itu juga sebenarnya ada tuh dari PM W? Turkinya atau apanya gitu ya. Nah itu sempat komentar kalau bahwa sebenarnya tindakan Erdogan ini dibilangnya kekanak-kanakan. Ngerti gak lo? Itu banyak yang komentar gitu dalam dunia politiknya, kita banyak yang komentar kayak gitu kayak. Iya. Kalau menurut gue gini, maksudnya Kenapa? gue bilang kenapa brand ini jangan diboykot, brand Prancis ini jangan diboykot. Siapa tahu ya pekerja di brand itu ada yang agama Islam juga, ngerti gak? Oh iya bisa jadi. Jadi ya kan itu pasti kan. Jadi kayak seolah-olah tindakan boykot brand ini niat awalnya buat ngejatuhin ngejatuhin Prancis dan membela agama Islam. Tapi bisa di satu sisi juga bisa menyudutkan umat-umat yang beragama Islam yang kerja di brand itu, ngerti gak? Iya, orang di Prancis juga banyak kok yang beragama Islam. Makanya jadi kayak bagi gue nggak perlu loh. Kalau misalnya kayak gitu lu langsung adain konferensi pers aja Ngapain tuh? sama Presiden Prancis ya, kayak kalau nggak dia ininya Ngobrol lagi ya, ngopi gitu ya. ngobrol iya, Ngopi di ya. kopi Joni kan, Yoi. datengin Hotman. Gen nggak gitu. Gen kan Erdogan. Erdogan Turki. Iya, Prancisnya maksudnya- siapa? Cameron ya siapa namanya? Aduh, gue lupa namanya. Lu ngomongin nggak tahu nama. Oh ini apa namanya Pogba. Bukan. Jadi gini, Gimana? gue pengen ngomongin keluarga gue. Gue main gitar sedih gak nih? Gak usah. Gak usah. Maksud gue biar sedih gitu, bro. Karena- Soalnya gue tahu. Enggak sih. Ya, tapi gimana enggak. Tadi kan kita lagi ngomongin ini kan apa namanya adanya
apa namanya di Prancis tuh presidennya kan tadi kita bilang apa namanya Tidak empati. tidak empati gitu kan. Lu gak penyentil belum dibakar anjing. Koreknya mana guys? Yang gue tahu kan lu apa namanya bokap nyokap lu nyokap gue beda agama. beda agama ya. Nah gue yakin deh. Jadi gini, Apa? agak sedih nih. Ngomongnya aku aja nih. Nggak apa-apa. Keluarin aja, keluarin. Maksudnya lo sabar dulu gitu kan, tarik nafas yang dalam. Wah, gila nafas lu keluaran. Kedengeran bro, di mic bro. Wih sih. Jadi gini, kelamaan ya. Iya, udah nggak apa-apa terus. Nah, Iya kan, jadi bokap gua Islam, nyokap gua Katolik. Nah, terus di awalnya mereka ini mendapat pertentangan dari orang tuanya. Dari orang tua nyokap gua sih lebih tepatnya. Soalnya jadi gini, background bokap gua tuh yang Islam sangat taat, nyokap gua juga Katolik yang sangat taat. Terus dari nenek nyokap gua itu kayak menentang gitu lah, nggak boleh nikah, dan akhirnya bokap nyokap gua kawin lari. wah. Jadi secara nggak langsung gue ini Wasitnya ada nggak wasitnya? Waduh. Waduh. Siapa sih? Lari pendek gitu. Jadi secara nggak langsung gue ini Apa? anak hasil dari kawin lari. Running away wedding ya. Running away wedding. Bukan itu bahasa Inggrisnya bangsat. Bukan itu ya. Bukan. Running away wedding. Running away wedding, bukan. ya. Oh iya, berarti maksudnya bokap nyokap lu kawin lari Kawin tuh. lari. Nah, terus jadi itu bener-bener kayak nyokap gue nggak ada Berarti walinya, nggak ada. enggak, maksud gua kawin lari dulu apa ada lu dulu? Wes, kawin lari. Maksud gua Nyokap gue nggak hamil luar nikah bangsat. oh bukan ya. Anjing. Iya, terus. Ya tapi iya sih ya. Emang iya gak? Soalnya sebulan habis dia nikah gue langsung keluar. Ya, itu mah. Itu mah. Enggak. Gua setahun. Oh, setahun ya. baru muncul gua. Jadi bener-bener kan enggak beneran anjing Oh, bangsat lu. iya. Lu bilang nyokap bokap gua free sex. Nah, apa nanti di luar ini kita cerita lagi. Enggak beneran ini Oh, iya. beneran. Terus. Bukannya apa-apa beneran. Sampai sekarang gua enggak tahu ya sampai sekarang keluarga bokap gua tahu atau enggak kalau nyokap gua tuh Katolik. Soalnya jadi kan pernikahan beda agama di Indonesia ini kan masih nggak boleh kan? Secara nggak boleh, secara hukum nggak boleh. Perbedaan agama Nggak boleh nikah, secara hukum nggak boleh. Gua baru tahu ini seriusan. Seriusan, jadi- Kok banyak contohnya tapi. Iya, tapi nyokap gua ganti KTP di agamanya jadi Islam. Iya di kolom agamanya di KTP-nya jadi Islam. Berarti yang penting KTP-nya ya? Iya sampai sekarang tuh, Berarti Islam dong sekarang? Islam KTP. Oh, Islam KTP. Makanya nyokap gua kalau udah sinetron Islam KTP dia nggak butuh casting anjing. Eli, masuk. Oke. Casting wah nggak usah. Udah sehari-hari kayak gini udah masuk. Gitu. Iya, udah. Islam KTP bos. Kan 2 bulan pertama tuh 2 bulan habis mereka nikah. Bokap nyokap gua masih tinggal di rumah bokap gua kan, di rumah kakek gua yang di daerah Jawa Tengah lah. Iya, Nah, pokoknya. iya. Terus? Nah, terus nyokap gua tuh sholat. Lu buat apa? Buat gimmick? Bukan gimmick, goblok soal buat gimmick. Enggak, jadi kayak buat Maksud ini. gua buat gimmick nunjukin Kayak, ke keluarga bokap kalau- lu gitu. Iya, kalau dia Islam gitu, beneran. Iya, nah bener dong Bisa. gimmick dong. Bisa anjing. diajarin kata bokap lu, ntar kamu ikutin. Gua mau gitu. Gila ya, Iya, lu beneran. ternyata suka nge-gimmick Enggak. dari batin ya, anjing nyokap lo udah nge-gimmick terus, makanya lu jago gimmick anjing. Iya. Terus bokap gua ngomong gini kan, nyokap gua ngomong gini kan, aku nggak bisa sholat. Udah ntar kamu ikutin gerakan aku aja, dia bilang gitu kan. Cak gitu anjing. Kan di belakang, udah ntar kamu ngeliatin aja deh orang depan kamu gerakannya gimana, kamu ikutin aja, dia bilang gitu kan. Kalau udah ruku, sujud gitu kan. Oh gitu. Dia ikutin gerakannya, ngikutin selama 2 bulan begitu terus. Walah. Nah, terus akhirnya pindah ke Jakarta. Udah tuh, gue nggak tahu tuh sampai sekarang. Nah, masalahnya setiap kan kayak kalau gue setiap lebaran pulang. Nah, sholat Id kan harus di kampung kan, sama keluarga di kampung kan. Nah, nyokap gue tuh nggak pernah ikut sholat Id. Terus Tahu nggak alasannya apa? apa? Datang bulan. Mens datang bulan. Sholat Id. Setiap tahun sih. Jadi lu ngerti gak sih kayak seakan-akan tuh Allah tuh jahat banget ngasih nyokap gue sholat apa datang bulan di waktu sholat Id. Kayak nggak dikasih sholat Id setiap tahun anjing nyokap gue. Jadi selalu gitu kalau aja Mbak Eli nggak ikut sholat Id lagi mens. Padahal itu udah menopause. Dari kelahiran gue soalnya nyokap gue kena kista. Oh, maksudnya udah ini ya. Udah bisa. udah Iya. diangkat. Jadi kayak gue tuh lahir, nah jadi kan penolakan di pernikahan bokap nyokap gue ini dapat banyak penolakan. Dari keluarga nyokap gua. Pasti. Tambah lagi kakaknya nenek gua itu biarawati, Bos. Kakaknya nenek lo Mm-mm. masih hidup tuh.
Masih sampai sekarang masih hidup. Terus. So, dia ini Itu udah pasti darah banget. darah sama Mita. Hah? Darah sama Mita kakak nenek gua. Itu siapa? Virgin. Kan biarawati. Kan nggak boleh nikah, nggak boleh Nggak boleh nikah. nikah. Darah sama Mita Virgin. Virgin. Iya. Tuhan, gini udah masa kebanyakan bapak. Gue tadi mau ngajakin gimmick kayak gitu tapi mager lu ternyata. Makanya gue bilang lu tuh udah niat. Kita sepemikiran. Iya, Terus bener-bener dapat penolakan tuh dari nenek gua, apalagi kan nenek gua kayak nolak, kayak nggak dianggap anak waktu itu nyokap gua Itu sempet. udah pasti sih. Iya. Itu udah pasti. Bener-bener gak dianggap anak, terus sama keluarga, sama saudara-saudaranya dimusuhin nyokap gua. Itu pasti juga tuh. Nah, Terus terus nyampe sekarang tuh. Enggak, jadi setahun gue lahir kan. Setahun pernikahan bokap gue 97, gue 98 lahir. 98 gue lahir, waktu gue lahir terus akhirnya nenek gue mau datang ke kelahiran gue. Ke rumah sakit. Kalau yang kakak itu? Datang yang semua The akhirnya. Virgin itu? Enggak. Oh enggak. Nah itu ada lagi cerita panjang nah. Terus apa namanya datang akhirnya damai. Semuanya damai, nyokap gue langsung dimaafin gitu. Jadi gue seakan-akan tuh anak membawa kedamaian di keluarga gue. Peaceful gitu. Iya. Gue tuh berkah. Kayak berkat adanya Aidan ini menyatukan gitu. Iya. Oh. Dan lu tau nggak? Apa? Nyokap gue ngasih nama gue Aidan kan. Apa tuh? Aidan itu nyokap gue tanya Aidan tuh dapat dari nama apa sih nama artinya? Aidan itu nama Santo. Santo itu semacam uskup lah ya, kayak Romo lah ya. Iya. Kayak uskup gitu di zaman tahun berapa gue nggak tahu. Santo yang ngebawa agama Kristen masuk ke Inggris. Oh ke Inggris. Santo Aidan Bukan ke namanya. Indonesia. Enggak, Santo Aidan namanya. Nah, nyokap gue namain gue Aidan atas dasarkan itu. Ditanya dong sama bokap gue, Aidan artinya apaan? Dari nama Aidin, pemaaf. Oh Aidin tuh dalam bahasa Arab. Maaf. Cua, gila, Kan minal Aidin. gila. Minal Aidin wal faizin. Dibilang gitu, aku pinter banget ya anjing. Anjing. Emang udah lagi. Bangsat. Ceplosan. Kalau Mirza. Ya, Mirza enggak ada, udah enggak usah aku panjangin semua anjing. Anjing. Beneran Gila, tuh. emang bener-bener nyokap Gila, lu. jago banget bohongnya. Nge-gimmick, Jago ngebohong. bohong. Sampai Sampai gua sekarang. list nih ya, mau nyokap lu nih ya, ini Bangsat lu, niatnya ya. jangan lu. Jangan ngatain nyokap gua lu, bangsat lu. Gue sayang nyokap gua lu. Tukang gimmick, tukang bohong. Terus. Terus apa namanya? Apa? Udah kan akhirnya nyokap gua menaruh nama gua Aiden ini sebagai doa supaya bokap gua masuk Kristen. Lewat gua. Berarti bokap lo ini ya? Bokap lo, nyokap lo apa namanya? Kayak ini kasih misi ke gua gitu. Ayo masukin Kristen. Iya. Padahal sekarang anaknya gak ada agama. Padahal anaknya sekarang Murtad. Anaknya bingung. Nah, terus dari situ gua bener-bener bokap nyokap gue ini kan karena beda agama itu. Dia kayak ngasih pembelajaran gue dari dua sisi kan. Bokap gue ngasih gue agama Islam, nyokap gue ngasih agama Katolik. Nah itu gue waktu dari kecil sampai gue SD kelas 4, kelas 5 tuh gue Katolik. Rajin gue ke gereja, gue berdoa gini masih ingat gue. Tuhan Yesus gitu masih ingat gue. Terus Bapa kami masih ingat gue. Doa Bapa kami ya kan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Bagus. Terus ada niatan dari ini lagi. Nggak apa nanti gue yang tuntun. kristenisasi kamu ya. Iya, sebenarnya ya kan gue ngikutin tujuan nyokap lo. Iya, udah janganlah. Terus kalau gue abis itu dari kelas 5 SD sampai gue kuliah, SMA kelas 3 lah, gue itu Islam. Soalnya kan lingkungan. Sosial di ini lo ya. Iya, lingkungan sekolah gue Islam, SMA lo ya. SD SMP gue. Emang bokap nyokap lo nggak ada yang ini? Gak memaksa, ngasih pelajaran iya, tapi di mereka nggak memaksa. Masing-masing ngasih pelajaran tapi nggak ada yang bilang lo harus kesini. Iya, nggak ada tuntutan gue harus agama apa. Jadi kayak itu sebenarnya bisa dibilang suatu positifnya kayak gue dibebaskan beragama gitu. Negatifnya lu tuh pusing anjing. Ya sih sebagai anak kecil. Sebagai anak kecil disuruh kayak milih dua agama maksudnya kayak bener-bener suatu apa ya? Suatu hal yang sangat sakral lah ya. Kadang bisa jadi pondasi juga. Iya, pondasi buat hidup. seseorang. Dan lu kan agama Islam dan Katolik kan bisa dibilang kan bertolak belakang kan. Yang satu boleh makan babi, yang satu enggak gitu kan. Sebenarnya bukan itu doang sih. Iya, maksudnya ya. Juga itu. Gampangnya itu. Itu poin yang paling Iya, sebenarnya gue sebagai dari anak yang dilahirkan dari beda agama ini dibilang orang enak. Lu mah enak bokap nyokap lu beda agama jadi lu enggak terlalu
paksa buat masuk agama mana, jadi kayak gitu loh, bla bla bla. Ada temen gue ngomong gitu. Anjing lu rasain dah bangsat, pusing anjing lu nyari Tuhan. Sumpah, gue tuh kayak seakan-akan anjir gue ini yang bener yang mana ya. Jujur ya, gue berdoa secara Katolik dikabulin. Iya. Doa secara Islam pun dikabulin juga. Oh. Jadi kayak mana yang benar gitu kan maksudnya. Gila kayak lu dua-duanya dikabulin, kayak lu mikirnya jadi susah. Jadi kayak gue memutuskan sekarang lagi break dulu. Belum dapat hidayah. Lagi break. Belum dapat Berak. hidayah. Lagi break buat mencari agama ini, gue lagi break. Tai. Anjing break, bahasanya break anjing Iya, lah beban dari kecil, Bos. kayak ini lu, anjing. Kayak anak lagi putus ya. Iya, kayak anak-anak SMA anjing, kita break dulu deh. Asik, break dulu. Sekarang kalau Tapi tanyain sama Aidan agama lu apa? Tergantung event. Weh, iya sih. Kalau lagi lebaran gue ikut Islam, kalau Iya. lagi Natal gue ikut Kristen aja. Dua-duanya lu dapat duit. Iya, dapat duit semua. Nah, gini sekarang gue jadi kayak concern gitu loh. Maksud gue dari kecil pun udah dihadapkan dengan perbedaan agama. Dan jujur ya, nyokap bokap gue tuh gak pernah berantem masalah agama. Sama sekali gak pernah berantem. Nggak berantemin agama ya? Gak pernah berantemin agama. Dan gue tuh Iyalah. kayak berantemin di duit. Biasanya itu. Ya itu kan masalah keluarga, kalau duit banyak mah aman-aman aja anjing. udah ya gak usah ngomongin keluarga gue ya. Please. Ya udah iya enggak tapi maksudnya iyalah, maksud gua dari suatu perbedaan gitu segala macam basic udah ada perbedaan, ya pasti sekarang lu juga lu sekarang dewasa ini pasti ngeliat suatu perbedaan Udah biasa, Udah biasa, dari kecil. Dan dan- tambah lagi gue sekarang kehadiran anak angkat, anak adopsi. oh Dia itu anak bener-bener pungut. bangsat. enggak gua tuh. iya maksudnya ya ada anak adopsi terus Ada, jadi keluarga gue tuh bener-bener beda anak background. adopsi lo ini juga masih sama juga tuh cara ini ya Adik gue lucu. apa Kan disuruh gue suruh waktu makan kan, gue suruh dek coba doa dek. Apa namanya? Kan gini bikin Iya. salib. Hah? Bismillah. Wow. Sumpah. Karena saking itu ya. Dikombain sama Iya. dia. Dia bikin alur Agama baru kayak bikin agama baru tuh. Enggak, maksudnya kayak itu bagi gue keindahan. Yes. Keindahan perbedaan. Terus pas ada lo kayak gitu lu ketawa doang apa Iya, gimana? gue ketawa, gue senyum. Tapi gue kayak ngeliat, wah kayak Tapi pengen seenggaknya dia mengharu. berusaha untuk kayak maksudnya ya di masa kecil Berdoa. itu iya. Iya, dia udah itu tahu cara bagus. berdoa. Ah. Nah, gue tuh maksudnya bingung ya, maksudnya dengan keadaan kondisi keluarga gue gini, gue sangat bingung dengan kondisi Indonesia Kenapa tuh? yang berbeda agama, berbeda suku ras, tapi perbedaan ini malah bikin pecah. Sedangkan lu tau gak sih, keluarga gue yang berbeda ini malah bisa bersatu. Dan tadinya yang gue beda background semua, keluarga gue, bokap gue Islam, nyokap gue Katolik, anaknya ateis, Sebut saja. anak keduanya adopsi gitu kan. Adopsi dan bener-bener background yang beda-beda. coba mencampurkan. Dia mencoba mengcombine gitu kan. Yang anak pertama keluar, yang anak kedua mau mengcombine gitu kan. Iya. Iya, maksud gue dari keluarga gue aja udah perbedaan gitu bisa malah bersatu gitu. Sedangkan di Indonesia ini perbedaan malah jadi bikin pecah. Kadang banyak sih. kasus kan, banyak kasus ya. kasusnya Kita nggak sih. tahu. Oknum Tapi sih kalau bisa gue bilang. iya oknum. Tapi gue sedih aja ngeliatnya kayak anjing gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Ya? Kenapa harus gitu? Kenapa lu karena lu berbeda agama aja lu harus berantem. Lu berbeda ras aja lu harus berantem gitu kan. Nah, teman-teman gua kan beda ras sama gua. Padahal pahlawan-pahlawan kita dulu itu juga beda-beda kan Betul. agamanya, tapi Dari memperjuangkan Aceh, Papua, iya, Manokwari, memperjuangkan satu Sumba, apa Sumatera, Indonesia. Jakarta. Gak usah kalian Iya. sebut semua Iya, dulu iya. mah Batavia bos. Oh iya, Batavia. Iya, makanya maksud gue, tapi mereka semua bersatu. Bersatu. Ya kan? Karena Nah. tujuannya sama gitu kan, merdeka. Pesan-pesan lu buat Apa? perbedaan agamanya gimana, Bek? Dari Kan gua, lu sebagai minoritas. orang yang hidup ya, orang yang hidup sebagai minoritas. Menurut gua untuk teman-teman semua dalam melihat perbedaan ini baiknya kita saling embrace satu sama lain aja. Kalau misalnya mau ngejelek-jelekin di belakang aja. Enggak, canda. Enggak. Gini ya, Bek. Tadi gue pengen lurusin, gue capek langsung kaget gitu aja. Tadi lagi bijak-bijak kok patah anjing. Enggak, maksud gue, tapi ya maksudnya perbedaan itu sebenarnya indah sih. Indah. Sebenarnya Nah. maksud gue itu indah, dan sebenarnya gue apa ya, kalau gue ngeluarin ini sebenarnya kayak ini sering dibilangin anjing di setiap saat, di setiap sudut tempat itu, maksud gue
dalam pendidikan atau apapun itu kita pasti ngomong kan hormati satu sama Iya. lain. Tapi emang itu kadang-kadang Jadi ketemu kurang aja. misalnya gue orang Islam, gue ketemu orang Kristen. Set. Menghormati kan. Iya. Tambah gini. Wah, beda lagi. Aduh, anjing jauh banget kayak gitu. Sulit banget. Ya tapi ya maksud gua itu apa emang kadang balik ke orangnya masing-masing aja sih. Gue sih saran gua intinya ya lu coba lihat-lihat dulu aja deh. Sebuah perbedaan itu bagusnya di mana sebenarnya gitu. Buka mata lu lebih jauh aja. Iya. Nah, kalau dari gua apa ya gimana ya? Gue yakin agama ini dibentuk atas izin Tuhan. Pasti. Ngerti nggak? Jadi kayak Tuhan nggak bakal menciptakan suatu yang buruk. Iya. Dan menurut gua agama ini atas izin Tuhan dan menurut gua agama ini baik. Seperti halnya Tuhan menciptakan alam. Ada gunung, lautan, ada langit. Mereka berbeda. Tapi membentuk kesatuan akhirnya menjadi bumi. Seperti halnya agama. Ada Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu. Mereka berbeda-beda. Tapi seharusnya ini bisa menjadi sebuah keindahan yang sangat amat indah di kehidupan manusia. Yoi. Tapi malah kita sebagai manusianya sendiri membuat ini sebagai perpecahan. Iya. Ini kembali lagi di mata Najwa. Iya, bukan sih. Inspiratif banget ya. Nggak, katanya bener gue kayak Apa? gue sering banget kayak gue teriak sendiri di rumah kayak anjing, kenapa sih, maksud gue lebay banget, bukan lebay sih, maksud gue kenapa sih orang nggak bisa saling toleransi gitu loh, mementingkan agamanya sendiri. Ya itulah kurangnya pendidikan yang kayak lo pas dulu mungkin, ngerti gak sih lo? Bukannya buat untuk jadi orang ateis ya. Maksud gua ini aja keterbukaan untuk saling memahami gitu, ngerti gak sih lo? Iya. Iya, itu sebenarnya yang kurang. Makanya santai aja lah kalau masalah kayak ginian, emang butuh pendewasaan dan nanti suatu saat gue yakin kok ada masanya nanti kita akan bukan bersatu dalam satu agama, bukan. Iya, Tidak mungkin. iya. Maksudnya apa namanya? Bersatu dalam artian ya kita memiliki tujuan yang Hidup sama dan hidup berdampingan. berdampingan lebih gitu kayak lebih. Iya. Gilos kayak gitu. Enggak. Jangan lupa komen, subscribe. Emang nggak ada kita kayak gitu. Nggak ada sih. Iya. Sebenarnya ada yang kurang tau dari tadi kita ngobrol. Apa? Ini kita kan seharusnya di frame itu ada 3 apa namanya? ada satu orang sini atau sini. Oh iya, tahu gak sih? lu? Kurang member ya. Iya. Kayak nggak ada Parah, bedanya. Iya. Ada dia dan nggak ada dia sama aja gitu. Obrolan kita tetap lanjut. Iya. Ya, kayak Orang lebih lega anjing. lebih enggak. Masa bisa begini. Iya ada Vanka. Ya, Vanka lagi Vanka di Apa sih daerah dia? rumahnya Apa lagi kena corona. Oh, Komplek lockdown rumahnya. ya, lagi Bukan lockdown, ya. dia nggak boleh keluar sama orang tuanya soalnya bener-bener kayak di belakang rumahnya kena corona, jadi takutnya Vanka nih carrier atau apa, jadi Vanka lagi diisolasi dulu sama orang tuanya. Bagus. Bener-bener nggak bisa gerak deh di isolasi ini. Oh, itu isolasi. Oh, iya. Ini dong, crack. Iya. Takban. Iya. Ain't no drugs when it's sorrow. Hell no. Masturbate till my balls off. Dick feels so weak, need to be strengthened like bulldog. Of course, our laws do not.